Ibu dan saudara sekalian, semua kita ingin selalu mendapatkan kebahagiaan. Baik kebahagiaan itu di atas permukaan bumi ini, adapun lebih lagi kita sangat mengharapkan untuk kebahagiaan kita nanti di yaumil qiyamah. Maka oleh karena itu, kebahagiaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mungkin kita dapat mencapai suatu kebahagiaan tanpa kita mengikuti daripada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kesempatan untuk kita bisa meraih kebahagiaan tersebut, Allah membuka lowongan kepada kita bersama, kepada kita semua, yaitu sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-104, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Allah membuka lowongan, memberi kesempatan. Bahkan kita semua mempunyai kesempatan tersebut menurut wewenang, fasilitas yang kita miliki. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah adalah kamu ini suatu golongan yang menyeru untuk kebaikan dan mengajak untuk berbuat baik dan mencegah daripada kemungkaran. Itulah orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Maka oleh karenanya, Abu dan Ibu sekalian, kita mempunyai kesempatan yang sama, dikarenakan kita semua punya wewenang. Paling kurang kita berwenang di dalam rumah tangga. Kita sebagai kepala rumah tangga, anu urinang kita adalah sebagai rakyat yang kita pimpin. Bagi mereka kita berhak untuk mengatur kehidupan mereka sehingga mereka bisa jadi orang yang mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu dan saudara sekalian, akhir-akhirnya mungkin kita sebagai manusia agak terbiarkan daripada wewenang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alias kurang bertanggung jawab terhadap anak-anak dan istri yang dipersinggahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kedanya lainnya dan saudara sekalian, kalau kita menelusuri tentang kehidupan mereka, sudah hampir di ambang kehancuran. Kenapa bisa demikian? Dikarenakan anak-anak kita sementara ini sudah sangat-sangat sibuk dengan HP untuk sekalian. HP-nya adalah satu alat komunikasi, bukan alat untuk dipermainkan, bukan alat mainan. HP-nya
HP itu disalahgunakan, menurut tuan-tuan sekalian, lebih berbahaya daripada narkoba. Sangat-sangat berbahaya. Pernah kalian di sebuah media bahwasanya alumni yang sering melihat HP, mereka akan menyusut otak depannya. Fungsi otak depan tersebut, fungsinya adalah untuk membedakan antara baik dan buruk, untuk membedakan antara suara orang tuanya dengan suara yang lain. Itu fungsi daripada otak depan, Ibu sekalian. Tetapi kalau otak depan itu sudah menyusut, maka anak-anak mudanya, Ibu sekalian, mereka sudah hilang rasa perbedaan. Sehingga apa yang tak boleh tanya, hanai dengar le, kon hai dengar, hanai kau beda le. Tupo suruhnya, usul runci, usul lain, usul manusia, usul daripada makhluk yang lain. Hai kau beda le, Ibu sekalian. Sehingga apa yang terpegah hanai dengar. Apalagi ditambah oleh suasana, Ibu sekalian, yang selamanya, maaf, berair dan ibu dan saudara sekalian, dengan menjamurnya para kafe-kafe yang ada di sekitar kita, itulah salah satu tempat untuk bisa mereka nongkrong, tempat untuk bisa mereka melaksanakan apa yang mereka inginkan. Karena biar dia tidak dan dua tidak, jadi nanti dia dayo dua belah malam belayo, dan ayah tidak dan dua, yang berokok ngapoh belah warung dia kerja, warungnya saya kalau boleh perhati, kayak awak ya, tak jelas. Nuhana dua. Sementara mereka masih bersekolah, anak-anak tayanya mentang tidak ikutan. Iwo boleh malam. Coba anda bayangkan, Ibu sekalian, kok tujuh gunung tak bawai. Boleh malam ini, yang kau dengar dia, suung tak. Melipuh lapang kain dud bahapnya, boleh malam itu. Mukobrek bila pusang tutup tu, beleu tak naik. Coba dah bayangkan, Ibu sekalian, kau tujuh tak kau dah wajah juga. Apa yang mereka lakukan di rumah bulan? Dengar ni. Bangku oleh guru-guru bila kaya melihat dia nak hilir-hilir pun tak kalah bak media hai guru apa bagi dengan guraya pada depan dia. Kenapa bisa demikian? Yang pertama sekali, otak perbedaan mereka sangat-sangat menyusut. Hari ini beda dia jadi pula tujuh bunga. Coba bayangkan rumah pula. Tengok tu rumah pula, sehingga pelajaran yang diberikan oleh para guru mereka tidak tahu. Hai guru. Kubir di pulau Jawa. Kemudian malam dan yakut. Dia yakut tuput tak dah yujak tempat itu. Sementara dalam web kajian ini HP buat legure itu dah balik legure yang bodoh gitu. Sementara kita sebagai orang
ingat dalam buku. Kaya dah mau modern yang lagi dah mau. Yang apa? Ada mi hoye lagi jahat. Ada urusan boleh. Yang sekalian. Yang pertama, akibat daripada merajalelanya anak-anak gunanya dengan permainan yang nama HP-nya, mereka akan bodoh sekalian. Ijak sudah anali maksimal, ijak berarti berada. Jangan nabi kirani di kurung malam ya, Pak Kafi. Kaboh. Akibat daripada suasana yang sedemikian di sekitar kita yang anak-anak kita yang akan mengakibatkan kebodohan. Kaboh itu sekalian. Coba dah bayangkan lampu malam ini kemudian tak apa tidak boleh mengaturkan yang bukan kemudian yang kayak boleh tak bukan tidak ulang yang mengaturkan yang tidak ulang tidak ukut yang mengaturkan yang tidak ukut. Apa yang mereka lakukan boleh sekalian? Oh, 50 ribu, 30 bedai. Hijau peng lewat muda 30 ribu. Balik 65 ribu. Tak sentuh bedai. Yang menyitim. Yang ni macam tu saya tak boleh. Kau doh yang kajak ulang. Kau doh yang kajak ulang. Oh, 7 pun dah berapa? 2 malam kok. 2 orang lepas. Apa yang mengakibatkan dengan hal yang seperti demikian? Mereka akan miskin. Wanya nak gantian tu. Peng ni mitali. Semasa nak tanya orang kaya aja lah. Tapi peng gaduh. Tapi dia tanya jatuh waktu. Bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan meninggalkan generasi kita dalam keadaan miskin. Anak hidup berjalin. Di kampung-kampung ni aja tu. Anak lain pun muda yang apa pada. Anak lain muda yang apa lain. Sehingga teruslah alat-alat mengumpulnya. Yang berkuat dalam kampung menanya sehingga nunggu si bulir. Bulir yang sudah turun pada tu bulir turun pada. Laprepe si bulir turun pada. Apa nunggu tinggal pek kereta apa pion. Kemudian selamanya menunggu sekalian dalam masa kita bekerja cuma 1 minggu. Dia berbelok bizang tak boleh mulai beruntung pada. Kalau tak pasti ya be. Bicara pada. Bang dia bilang, "Oh, ada kau bilang tadi." Mampun man. Air dah kalau kau bizang tak pasti ya be. Coba bayangkan sekalian. 3 minggu bekerja untuk pada urang udoi pi. Apa muka? Tinggal peng yang 200 lebih. Yang merokok beda setiap panik sekarang 200.000. Coba bayangkan sekalian, tiba enak kata. Inilah program daripada orang-orang yang di luar Islam. Mereka ingin generasi Islam ini yang pertama harus bodoh. Yang kedua mereka harus papa gafir. Punya dua pohnya karena baganya anak pegat, anak pegat. Bangai kana. Gafir kana. Ramalah. Coba pada generasi muda untuk masa kita masih panjang. Sejarah ada bedanya sehingga yang akan menjadi
Anak soleh. Tapi mia bertanya wajino yang muda-mudanya. Kata yang buat yang kita masih dalam masa belajar, tapi belajar kita yang mana maksimal. Coba anda bayangkan dengan pada raya generasi kita yang memandung sekalian untuk sementara adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Maka coba kabut-kabut rumah kampung kita yang kanan. Coba anda perhatikan untuk kaidah yang ada tamil tanya urusi nah cara abang tanya kemudian kita mohon kepada bapak-bapak kita, pada pemimpin di kecamatan kita untuk saling menyatu kita dalam menjaga generasi muda ini. Kenalin kalian, maafkan sekalian, bukan pikiran. Dan kalian pemerintahan kecamatan Dadah Jambai selamanya sangat berhasil. Dan yang adanya urut dalam warna merah keberhasilan pemerintahan kecamatan Jambai yang selamanya warna merah sangat nyata. Tetapi momen tersebut kita mohon kepada pemerintahan kita di Tanah Jambai khususnya untuk bisa meluaskan sayapnya, bukan saja mengatur keindahan kota, tapi coba bapak-bapak kamu dengan sangat kami memohon untuk turun ke desa-desa kami. Kenapa ya? Lihat pinjak dulu desa sekitar Mendeng, bapak-bapak kamu yang sangat kamu muliakan, yang sangat kami hormati. Coba bapak-bapak turun sebentar. Ya kalian nyatu sihat kehidupan kamu lama. Karena sangat yakin tuan dan bahkan masyarakat Tanah Jambai, bapak-bapak kami sebagai yang memegang pemerintahan di Tanah Jambai sangat berkomitmen dalam melaksanakan syariat Islam. Coba bapak-bapak sekalian, Tuan hadir para saudara-saudara yang menemukan, tapi ikut batasan. Cuma nak lejak kena lagu beja lain mulai lagi. Beda fikir yang pun mau yang tentu beja mau lain apa lah. Dipikir lain. Rumah lain dipikir lain. Tapi ada fikir dia rumah budaya biar rumah lain dan fikir dia nyan selesai masalah sekali. Tapi coba kita batasi. Tuan hadir, tapi coba kita batasi. Akibat kebijakan yang sangat sangat adil yang bisa dipatuhi oleh semua pihak. Bapak dan saudara sekalian, uwe mentang yang hidayah adapun di dalam di balik guru mentang yang di rumah sekolah. Tetapi kami mohon kepada semua pihak untuk saling kita bantu dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam menjaga generasi muda, karena mereka lah sebagai tombak yang akan mempertahankan agama Islam di atas bumi ini. Nalin habis generasi kita yang tengok nauzubillah generasi berikutnya teman sekalian ke modal dua macam. Mereka sudah bodoh karena tidak ada lagi ilmu pengetahuan. Yang kedua, mereka sudah jatuh miskin. Hana cara lihat sekalian. Nyupan dino kedanyo saling bahu membahu. Dalam terjaga suasana tatanan kampung dan kota, suasana masyarakat di dalam beraktivitas. Yang bertugas kita yang bertugas sekalian, mudah-mudahan kita termasuk daripada ummatai yad'una ilal khair wa ya'muruna
ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Ubah mana ni punya urusan kau yang di video. Ada belum ada dan mulai dengan di mana urusan kau? Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surah Al-Anfal ayat yang 25. Firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Beliau kata kepada cobaan bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bala tersebut apabila Allah turunkan bukan saja kepada pelaku-pelaku kezaliman, tapi siapa saja yang ada di sekitar tersebut, mereka juga akan merasakan daripada bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja kepada pelaku maksiat yang turun bala oleh Allah, yang kena bala oleh Allah, kepada orang-orang yang taat yang ada di sekitar tersebut, mereka pun akan merasakan. Coba kalian bermacam cobaan Allah Subhanahu wa taala yang kita lewati. Pada nala orang yang berkot di dalam kejadian tersebut, mereka pun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya tentu saja kita melihat kepada diri dan dewasa kita, tapi kita harus memperhatikan kepada lingkungan sekitar kita. Kita yang mendapat sementara urut dalam hukum yang mana taat. Sejak kita taat, kemudian urut di sekitar kita dalam berbuat maksiat. Yang lebih tanya oleh ibu sekalian, menurut ayat Allah Subhanahu wa taala juga akan merasakan daripada maksiat tersebut, artinya akibatnya. Maka oleh karenanya ibu sekalian, marilah kita bahu-membahu dalam menjaga agama Allah yang pertama sekali ukhuwah Islamiyah kita perkerakan, karena dengan kesatuan dan persatuan akan terlaksanakan suatu kebaikan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la khaira illa bi ittihadin wa la ittihada illa bil mahabbah wa la mahabbah illa bi syaril mal. Ya, tidak ada suatu kebaikan kecuali dengan adanya suatu persatuan. Tidak akan terjadi persatuan tersebut apabila rasa cinta kasih sayang di antara mereka tidak ada lagi, dan tidak akan terjadinya suatu kasih sayang tanpa kita mau berkorban. Maka dengan demikian sekalian, mudah-mudahan dalam pikiran Tuhan pertama sekali menjadi ingatan bagi Tuhan sendiri, dan juga menjadi sebuah bahan renungan bagi abu-abu dan saudara sekalian. Mudah-mudahan ke depannya kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agama Islam yang bisa kita pertahankan sampai turunnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Amin ya rabbal alamin.